Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Firman-Mu berkata mendekatlah, maka ku mendekat padamu. Ku hampiri tata kasih dan karunia-Mu, hadirat-Mu. Firman-Mu berkata mendekatlah, maka ku mendekat padamu. Ku aman dalam kasih dan kebenaran-Mu, hadirat-Mu. Dalam hadirat-Mu ku temukan Engkau. Dalam hadirat-Mu ku menyembah, ku menyembah. Firman-Mu berkata mendekatlah, maka ku mendekat padamu. Ku hampiri tata kasih dan karunia-Mu, hadirat-Mu. Firman
surga. Oh haleluya, oh haleluya, Kau bertata, Kau berkuasa dalam hadirat-Mu. Ku temukan Engkau dalam hadirat-Mu. Ku menyembah, ku menyembah. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, Engkau baik Tuhan. Yesus, Engkau baik Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami dicinta, kami disayang Tuhan. Sebab itu kami mengerti identitas kami adalah kepunyaan dan miliknya Tuhan. Bersyukur buat pagi hari ini, Tuhan berkati kami, urapi firman-Mu, kami membuka hati kami Tuhan untuk dengar Tuhan berbicara kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan, kekasih Tuhan, keluarga HCC, shalom, selamat pagi buat kita semua. Saya percaya kalau kita masih Tuhan beri kesempatan untuk bangun pagi, untuk menikmati hari yang baru, itu tandanya Tuhan mau menyatakan kasih-Nya buat saya dan saudara. Baik, pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan melalui Matius, pasalnya yang ke-22, Matius pasal yang ke-22 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-14. Untuk judul pagi hari ini di saat teduh kita, saya beri judul perumpamaan tentang perjamuan kawin. Nah, saudara, kalau kita mau baca di dalam Matius 22 ayat 1 sampai 14, kita akan menemukan dua PIC yang paling sering diucapkan, yaitu ada raja dan ada para undangan. Nah, raja ini berbicara tentang Tuhan Allah sendiri, dan undangan itu berbicara tentang kita semua, umat-umatnya. Nah, berbicara tentang undangan berarti ada orang yang mengundang dan ada orang yang diundang. Nah, bagi orang-orang yang diundang itu berarti orang itu diinginkan untuk hadir, orang itu diharapkan untuk hadir, bahkan orang itu dianggap penting. Makanya dia diharapkan untuk dapat hadir di dalam sebuah pesta atau perayaan atau ucapan syukur lainnya. Nah, mari kita mau belajar di dalam Matius 22 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Kita mau baca di ayat pertama sampai ayatnya yang ke-8, saya bacakan buat kita semua. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu, dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi
tidak layak untuk itu. Saudara, saya mau bagi dalam 2 bagian, mulai dari ayat 1 sampai 8 dan 9 sampai 14. Kita mau belajar dari ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Saya mau katakan bahwa ini adalah kelompok orang yang pertama. Nah, kelompok orang yang pertama ini adalah orang yang memang mendapat undangan khusus dari raja. Namun, saat raja memerintahkan hambanya untuk memanggil para undangan itu, malah para undangan menolak undangan atau menolak ajakan untuk dapat makan bersama dengan raja. Nah, di dalam penolakan mereka, apakah raja berhenti untuk memanggil kembali mereka? Ternyata tidak, saudara. Malah raja tetap menyuruh atau mengganti lagi hamba-hambanya untuk meminta mereka untuk datang kembali ke para undangan dan mempertegas panggilan itu kepada para undangan. Namun respon panggilan itu hanya dicuek, saudara. Dicuek, bahkan ada yang menganggap undangan apa ini, tidak penting kayaknya. Bahkan mereka lebih memilih untuk urus pekerjaan mereka, untuk urus usaha mereka. Dan mereka ternyata lebih kejar cuan, saudara, daripada mengejar panggilan Tuhan. Tidak ada yang salah dari sebuah pekerjaan, saudara, karena Tuhan pun juga ingin memberkati kita lewat pekerjaan yang Tuhan percayakan hari ini. Nah, tetapi orang-orang kelompok ini berpikir bahwa keselamatan mereka terletak pada kesejahteraan badani, bukan pada kasih karunia Tuhan. Padahal untuk kelompok yang pertama ini, itu ternyata Tuhan telah menyediakan hidangan. Tuhan itu mau bilang begini, kelompok pertama, ayo datang ke undangan saya. Saya telah menyiapkan damai sejahtera buat kalian. Saya menyiapkan kasih karunia buat kalian. Bahkan keselamatan pun saya menyiapkan untuk kalian semua para undangan. Nah, kelompok orang pertama ini sama sekali tidak meresponi panggilan Tuhan. Bahkan di dalam kesempatannya yang kedua kali, mereka pun menolak panggilan itu. Dan bahkan mereka berbuat jahat sehingga Tuhan pun menghukum mereka. Nah, setelah kita belajar dari kelompok orang yang pertama, kita lompat kepada kelompok orang yang kedua. Mari kita baca di dalam Matius pasal yang ke-22 ayatnya yang ke-9. Ini Tuhan Allah berfirman kepada hamba-hambanya lagi. Sebab itu pergilah ke persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana untuk ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan. Orang-orang jahat, orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Nah, untuk orang-orang yang kedua ini, saudara, sebenarnya mereka ini adalah kelompok orang yang tidak mendapatkan undangan sebenarnya. Tetapi oleh karena belas kasihan sang raja atau belas kasihan Tuhan, Tuhan memerintahkan hamba-hambanya untuk memerintah mereka untuk setiap orang yang ada di pinggir jalan mendapat bagian dari undangan itu. Raja tidak peduli orang jahat, orang yang baik, orang yang di pinggir jalan, orang yang di dalam gedung. Tetapi saat mereka ketemu orang-orang di jalan, mereka pun menyebarkan undangan itu. Dan semua orang yang mendapatkan undangan itu mendapatkan sebuah kesempatan hadir untuk memenuhi undangan itu. Nah, saudara, kalau kita mau belajar tentang undangan ini bersifat umum. Artinya begini, Tuhan kita
adalah Tuhan untuk semua orang. Oke, Tuhan kita adalah Tuhan untuk semua orang. Bukan hanya untuk orang-orang Kristen, tetapi semua umat. Dan menariknya ada satu kisah, saudara, yang tertulis di dalam Matius ini. Dibilang bahwa ada seseorang yang raja atau Tuhan dapati tidak menggunakan baju pesta. Nah, dalam konteks ini, di zaman itu, jikalau ada orang yang membuat pesta atau mengundang banyak orang, si pembuat pesta itu atau yang punya hajatan itu haruslah menyiapkan pakaian pesta untuk para tamu, saudara. Nah, dengan kata lain sebenarnya, untuk orang yang tidak pakai baju pesta ini, berarti memang dia tidak mau ikut di dalam protokoler, atau dia tidak mau memakai atribut pesta, atau dengan kata lain, dia tidak mau menggunakan protokoler ataupun aturan main di dalam acara pesta itu. Nah, kita mau belajar di dalam kebenaran Tuhan, apa sih yang dimaksud dengan baju yang Tuhan memaksudkan di dalam perumpamaan ini. Mari kita belajar, kita membuka Alkitab kita, terdapat pada Mazmur 132 ayat 16 dan Yesaya pasal yang ke-61 ayatnya yang ke-10. Saya mau baca pengertian tentang baju. Mazmur 132 ayat 16. Imam-imamnya akan kukenakan pakaian keselamatan, dan orang-orang yang saleh akan bersorak-sorai dengan girang. Yesaya 61 ayat 10. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Ternyata baju yang Tuhan maksudkan adalah baju keselamatan atau kebenaran daripada Tuhan. Nah, orang ini memang benar, orang yang tadi dimaksudkan itu memang benar, dia merespon panggilan undangan itu. Dia hadir kok. Tetapi terkesan dia tidak menggunakan baju pesta, itu artinya dia tidak serius untuk menghadiri pesta itu. Dia main-main dengan undangan itu. Nah, Tuhan mau sampaikan begini kepada kita, saudara. Yang Tuhan mau bahwa kita itu tidak hanya sekedar masuk di dalam acara ataupun memenuhi undangan itu. Tetapi kita perlu juga memperlengkapi hidup kita dengan memakai jubah keselamatan dan kebenaran daripada Tuhan itu sendiri. Kita tidak boleh main-main dengan hidup kita, saudara. Coba mari kita merenungkan, saudara, bahwa apakah selama kita hidup sampai pagi ini, apakah kita sudah mengikuti kehendak Bapa kita yang ada di sorga? Bapa yang memanggil kita untuk masuk di dalam sebuah undangan khusus itu. Atau kita mau hidup semau-mau kita hari ini? Ada pesan yang Tuhan mau sampaikan buat kita, para umatnya. Yang pertama, mari kita meresponi panggilan Tuhan dengan benar. Dan kita mengambil keputusan untuk menghadiri undangan itu. Dan yang kedua, dalam penantian kita untuk panggilan undangan itu tiba, kita perlu mengerjakan apa yang jadi kehendaknya Tuhan. Kita perlu memelihara hati kita perlu memelihara iman kita, untuk kita hidup di dalam sebuah kebenaran Tuhan, yang juma yang tadi saya maksudkan itu. Nah, pertanyaannya begini, memang apakah ada yang tahu sampai kapan kita hidup di bumi ini? Saya sangat diberkati, saudara, dengan kisah hidup dari hamba Tuhan, yaitu almarhum Pastor Raditya Oloan. Bagi saya, dia adalah orang yang tergolong masih muda. Tetapi di dalam kehidupannya, yang masih muda itu, dia mengambil sebuah keputusan untuk meresponi panggilan Tuhan dengan benar. Di dalam masa mudanya, dia meresponi panggilan Tuhan itu dengan benar. Dan hidupnya dia pakai untuk mengabdikan dirinya untuk pekerjaan Tuhan sampai Tuhan memanggil dia di usia muda. Nah, saya mau mengajak setiap kita, keluarga HCC, kekasih Tuhan, mari kita mengerti tentang hal ini dan mari kita meresponi panggilan Tuhan. Kalau panggilan Tuhan kita untuk Tuhan minta kita untuk datang ibadah, ya ayo kita mari ibadah. Kalau Tuhan ajak kita, panggilan Tuhan untuk kita
diminta Tuhan untuk datang ke home cell, mari kita datang ke home cell. Kita meluangkan waktu selagi Tuhan masih kasih kesempatan buat kita. Supaya saat Tuhan kemuliaannya nanti, Tuhan itu sedang menemukan kita dalam kondisi yang setia, saudara. Saya tutup dengan sebuah kalimat seperti ini. Sebab untuk menjadi terpilih, kita perlu menjadi orang-orang yang terpanggil. Mustahil kita terpilih kalau kita tidak meresponi panggilan itu. Memang benar, orang yang dipilih itu adalah hak dari Tuhan Allah sendiri. Tetapi untuk meresponi panggilan Tuhan dan taat kepada kehendak-Nya, itulah sebuah keputusan hidup dari orang-orang yang meresponi undangan Tuhan. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Semoga Tuhan menerangi hati kita dan benih itu boleh menjadi benih yang baik, bertumbuh dan berbuah untuk kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan buat undangan-Mu kepada kami. Kami mau meresponi undangan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, terima kasih buat setiap anugerah yang sebenarnya kami tidak layak menerimanya, tetapi Tuhan layakkan kami untuk kami dapat terima. Terima kasih buat cinta kasih-Mu Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang terpanggil dan kami juga mau menjadi orang-orang yang terpilih. Saat Tuhan memanggil kami mau meresponi panggilan Tuhan itu untuk kami hidup sungguh-sungguh, untuk kami tidak hidup dalam hidup ketidaksungguh-sungguhan kami, Tuhan. Dan aku berdoa, Tuhan, setiap kami yang boleh ambil bagian di pagi hari ini, biarlah Tuhan menerangi hati kami untuk kami sungguh-sungguh di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.